Gereja Masih Injil di Timur, GBM, GPI, dan anggota PGI, Klasis Alor Tengah Selatan, Jemaat Galaisi Tengah, Mata Jemaat Betania Kabailu. Abstraksi tentang sejarah masuknya Injil di Maikawada dan berdirinya Jemaat Betania Kabailu. Masuknya Injil di Maikawada. Pendahuluan. Segala puji syukur kepada Tuhan yang telah mencari dan menemukan bangsa yang dalam kegelapan dengan terang Injil yang ajaib, agar umatnya boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Mazmur 78 ayat 3. La ta'ala humikam, Allah maha baik. Gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus. Demikian halnya dengan jemaat Gemit Betania Kabailu, Klasis Alor Tengah Selatan, yang hadir di tengah-tengah dunia sebagai karya agung Allah. Kelahiran dan perkembangannya tentu dipengaruhi oleh konteks yang melatarinya. Di tengah-tengah kesuraman bangsa dan suku-suku bangsa, terbitlah terang Injil yang dibawa oleh misionaris Kristen dari Belanda yang mengabdikan diri menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa benih Injil mendaki gunung, menurun lembah terjal, menembus belantara demi mewujudkan amanat agung Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 dan 20. Awal mula masuknya Injil. Pada tanggal 17 Februari 1912, dua orang Belanda bernama A. van Dalen dan J.C. van Leeuwen berangkat dari Mademang melalui Silaipui dan tiba di Maikawada dengan membawa misi pekabaran Injil Kristus. Masuknya gereja ketika itu bertepatan dengan masa pemerintahan Ketemukungan Maikawada di bawah kepemimpinan Adam Manilang, dengan wilayah pemerintahannya meliputi 38 kampung. Pada saat itulah awal mula Injil diberitakan di Maikawada, tepatnya di Fuifara atau Perenta Afek, sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan Ketemukungan ketika itu. Sekarang pusat desa Galaisi Tengah, di bawah gudang adat Tibuwati, suku Fiahieta milik Legat Avoka, yang kampung tersebut telah dihuni selama 30 tahun oleh 600 jiwa dari berbagai kampung. Cara mereka berdoa ketika itu adalah mengucapkan kata doa dengan kedua mata dan tangan tertutup. Keadaan jemaat. Injil hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme melalui berhala-berhala kampung, suku dan keluarga tertentu dalam bentuk-bentuk. 1. Di Wota terdapat kelahiran manusia dalam bentuk dua jenis, yaitu dari perut sampai kepala adalah bentuk rusa, dan dari pinggang sampai kaki adalah bentuk manusia yang disebut Ayut Beka dan disembah oleh suku-suku di kampung Wota dan Makalei. Apabila terjadi pencurian dan atau utang piutang dari para penyembah, maka disus untuk melakukan penagihan, dan ketika Ayut Beka pergi akan terjadi kematian massal di kampung atau keluarga pelaku pencurian dan yang berpiutang kepada penyembah. 2. Penyembah berhala Fuifantuk. Berhala ini tergolong jin darat dan jin air yang disembah oleh suku-suku Katfama yang muncul dari tanah dan pohon-pohon besar lalu menghilang. Bila diperlukan, maka Fuifantuk hadir memberi pertolongan terhadap apa saja yang dibutuhkan oleh penyembah. Sekali-kali bila tumbuh dan mencapai ketinggian maksimal dan tumbang menimpa manusia yang berpapasan, maka orang tersebut akan umur pendek. 3. Penyembah Kabah, jin air. Makhluk ini adalah sejenis manusia yang disembah sebagai dewa perang bagi suku-suku kampung Gilmau untuk membela pada masa perang tanding. Apabila para penyembah sudah siap untuk berperang, mula-mula ditandai dengan bunyi tambur dan gong sebanyak 30 kali serta sorak-sorai dari Kabah, maka mereka akan pergi berperang. Makhluk ini bertempat di mata air Kabailu, Kabamang atau kebun Kabah. Ia dapat berkebun tanaman kacang-kacangan serta umbi-umbian. 4. Penyembahan di Amhatang Neti. Terdapat 2 buah kolam yang masing-masing dihuni
oleh belut besar jantan dan betina berekor merah, selalu berubah wujud dalam rupa manusia, ular naga biru, buaya darat, tergantung permintaan suku penyembah dalam menghadapi masalah yang diminta daripadanya. 5. Penyembahan di Lubuk Makal yang berada di bawah Kampung Lama Maikawada, pinggir Kali Kabailu, terdapat sejenis burung hantu yang disebut kuak-kuak. Makhluk ini disembah oleh orang dari Maikawada, dimanfaatkan jasanya untuk mencari benda-benda yang hilang. Bila diminta bantuan oleh penyembah, ia keluar pada malam hari mencari sasaran pencurian. Apabila bunyi dengan suara yang menyeramkan dan bertengkar di rumahnya siapa, maka si penghuni rumah itu yang melakukan pencurian barang tersebut. Tempat penyembahan Kafio Mana dengan meng-mengnya yang disembah oleh suku Kelaisi. Makhluk ini bila merasuk orang, maka terjadi gangguan jiwa atau gila. Itulah contoh penyembahan jemaat yang belum mengenal Allah ketika itu. Ada pula bentuk-bentuk penyembahan ketika itu adalah pesta orang mati, pesta rumah pemali atau pesta moko dan gong pusaka, hal kubur mayat dengan acara halaik seperti mengantar mayat dengan membunyikan gong moko, memberi bekal jiwa, dan minta pertolongan pada orang hobatan untuk mencari untung nasib, penyembuhan orang sakit, kepercayaan, tahyul, dan lain-lain. Dari gambaran keberadaan jemaat tersebut membuat Injil tidak diresponi secara serius. Dalam kondisi yang demikian, para pemberita Injil terus menjalankan misi pelayanan pekerjaan Tuhan. Berdirinya Jemaat Betania Kabailu. Seiring kebutuhan pelayanan pekabaran Injil, pada tanggal 22 Juli tahun 1912, kebaktian awal dilaksanakan di bawah Gudang Latawati Maikawada dengan pembacaan Alkitab Matius 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 tentang garam dan terang, dibunyikan dengan cara yang sesuai keadaan pada saat itu, serta pujian, kamu akan jadilah terang di dunia yang gelap, sebentar akan dilantunkan. Selanjutnya secara berturut-turut diadakan baptisan sebagai berikut. Pada tanggal 13 Maret 1913 oleh A.A. Van Dalen membaptis jemaat sebanyak 80 orang. Pada tanggal 14 April tahun 1927 oleh Bernardus Belli membaptis jemaat sebanyak 90 orang. Pada tanggal 3 Maret 1927 oleh Thomas Franz. Pada tanggal 14 April 1928 oleh Buckland Kruger sebanyak 52 orang. Selanjutnya oleh 60 orang hamba-hamba Allah bekerja bahu-membahu dari awal tahun 1912 sampai 1989. Jemaat ketiga itu terpadu dari berbagai suku yang terpencar, yaitu Pipui, Takailipui, Woibila, Atebay, Langkuta, Soigala, Hofanama, Kamengpe, Kolbeising, Pema, Petmani, Tangamoti, Peting Hapong, Lukma, Lamang Taha, Kamengtuk, Kanomaisa, Mobilao, Kafakpe, Maikawada, Gilmau, Katfamang, Makalay, Watawi, Payope, Kabailu, Wafeng, Yaimang, Minumawati, Kalwaifui, Tafui Kadeli, Ikilai, Alaimang, Lokwe, Biamakal, Kain Baking, dan dari tempat-tempat yang berbeda-beda sebanyak 38 kampung dengan dialeknya masing-masing. Pada tahun 1920, Pendeta Bernardus L. Belli ditempatkan di Kelaisi. Kehadiran Pendeta B.L. Belli mulai membawa jemaat untuk mengerti firman Tuhan, karena pemberitaannya dengan menggunakan bahasa Indonesia serta dapat diterjemahkan bila menggunakan bahasa Belanda oleh pendeta Belanda. Pada tahun 1924 ditempatkan Bapak Yohanes Sine sebagai guru jemaat. Pelayanan terus berjalan. Jemaat tidak mengerti bahasa Belanda, bahkan bahasa Indonesia pun belum dimengerti oleh sebagian jemaat, sehingga dipakai penterjemah bahasa Belanda dan bahasa Indonesia dengan metode penyampaian sebagai berikut. Pengkhotbah menyampaikan dengan bahasa asing, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia oleh Yohanes Sine, dan bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Makadai dan Kampung oleh Kamang oleh Cornelis Maima dan Karel Kamal.
Pada tahun 1929 guru jemaat Yesine pindah. Pelayanan dilanjutkan oleh Karel Kamal, Cornelis Maima, Lambertus Mailegi, Martinus Kavomai, Naftali Lanmai, dan Momai. Hamba-hamba Tuhan mulai bertambah mengiringi kebutuhan pelayanan, karena kebutuhan tentang Injil mulai terasa di kalangan jemaat, sehingga terjadi pemekaran di beberapa kampung, antara lain di jurusan timur terbentuk gereja Katang pada tanggal 1 Januari tahun 1933. Di jurusan barat terbentuk gereja Baifui pada tanggal 31 Oktober tahun 1932. Pada tanggal 14 April tahun 1942 terjadilah pemekaran dengan nama Eklesia. Perjalanan pekabaran Injil mengalami perkembangan melalui pemekaran pada sentra-sentra pelayanan. Pada tahun 1942 Lambertus Belli ditempatkan di Kelaisi sebagai guru Injil. Tempat kebaktian yang mulanya berpusat di Fui Fara kemudian dipindahkan ke Fui Afeng, ke Fui Sha, dan selanjutnya dipindahkan ke Fui Tilesi, pusat pelayanan sekarang. Injil Tuhan terus diberitakan. Beberapa bulan kemudian karena peperangan yang mengancam keamanan jemaat, tempat kebaktian kemudian dipindahkan lagi ke Fui Sha, pinggir kampung lama Maikawada. Datanglah bangsa Jepang dan berkubu di Maikawada pada tahun 1942. Ketika itu juga mereka memperhatikan cara orang Kristen beribadat dengan melihat pengkhotbah berbicara sendiri dan berdoa lama-lama. Jepang bertanya kepada pengkhotbah Cornelis Maima, "Hai Indonesia, sembahyang apakah?" Dijawab dengan jawaban yang penuh bijak bahwa Indonesia sembahyang supaya Jepang menang perangkah. Oh bagus, kepala sembahyang terus. Dalam rangka peningkatan pelayanan pekabaran Injil, maka ditempatkan Hermanus Manilehi sebagai guru jemaat merangkap kepala sekolah Fall School, sekolah desa, pada tanggal 1 November 1943 dan dibantu oleh Karel Kamal sebagai utusan Injil Katang. Ketenangan kebaktian jemaat ketika itu terus menunjukkan suasana yang kurang kondusif akibat adanya penjajahan Jepang. Maka tempat kebaktian dipindahkan ke Kafakbe di bawah gudang suku Tamawati dengan menggunakan sebagai mimbar. Pada tahun 1944 tempat kebaktian kembali dipindahkan ke Fui Tilesi. Jepang terus mengganggu keamanan jemaat sehingga bertahan hanya beberapa bulan di Fui Tilesi dan dipindahkan kembali ke Fui Sha. Pada tahun 1945 oleh karena Jepang meninggalkan bumi Indonesia, maka tempat kebaktian kemudian kembali dipindahkan ke Fui Tilesi. Di sini pelayanan pemberitaan pekabaran Injil terus berlangsung di bawah kepemimpinan Pendeta Lambertus Moata yang ketika itu merangkap jabatan sebagai pengawas sekolah di Kerajaan Batu Lolo. Ditempatkan pula Lambertus Mabilehi sebagai utusan Injil serta penatua. Pada tempat-tempat kebaktian ini adalah sebagai berikut: Cornelis Maima penatua Maikawada dan Momai penatua Kelaisi B, Naftali Lanmai penatua Kelaisi A, Martinus Kavomai utusan Injil di Minumawati. Dalam jemaat Langkuta belum terdapat penatua, maka penatua Katang diatur untuk merangkap tugas di Langkuta. Sementara di dua kampung ditempatkan Semas sebagai berikut: di Maikawada Melkias Maiata Karel Karma, di Kelaisi A Simon Lanmai Moses Mobata. Kemudian dengan berdirinya sentra-sentra pelayanan di berbagai kampung, maka dibentuklah resor Kelaisi oleh Pendeta Lambertus Muata pada tanggal 31 Desember 1946. Kondisi jemaat yang tadinya terisolir dengan adat istiadat mulai berangsur-angsur bergeser oleh kerja keras beberapa hamba Tuhan. Jumlah jiwa jemaat ketika itu 682 orang yang terdiri dari laki-laki 1326 orang dan anggota CD 57 orang, terdiri laki-laki 39 orang dan perempuan 18 orang. Pelajar CD yang dilayani laki-laki 263 orang dan perempuan 177 orang, jumlah 440 orang. Pada tahun 1947 beberapa kepala keluarga mendaftar untuk menikah. Berkat restu Allah atas strategi pelayanan hamba-hambanya terus menampakkan hasil yang mengarah kepada kesadaran jemaat. Jemaat mulai berinisiatif untuk mendirikan rumah-rumah kebaktian pada tiap-tiap kampung, mengingat ada jemaat yang tidak pergi kebaktian karena pertimbangan jarak yang jauh.
perhimpunan menyanyi mulai dibentuk di tiap-tiap kampung. Terdapat banyak jemaat usia tua yang mulai sadar masuk mengikuti sini. Berhala-berhala jemaat sudah diserahkan dan dibakar habis. Ikatan-ikatan adat yang membelenggu jemaat mulai diputuskan dan jemaat hidup dengan bebas. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 1947 dari Baifui terjadi pemekaran pelayanan ke Kamengtuk yang kemudian dipindahkan ke Yaimang, selanjutnya ke Laut Maisa, ke Amah Tangati, dan terakhir ke Minowati, sekarang Manuel Lamia. Malaysia pun menyatakan diri untuk berdiri di Launang sebagai satu mata jemaat yang dibekar dari Gereja Indonesia Baifui. Gereja-gereja di wilayah Kelaisi terus didirikan hingga tahun 1960. Dibentuklah wilayah pelayanan atau WIPA Kelaisi dengan ketua wilayah Martin Mantawa. Setelah Bapak Martin Mantawa menjadi ketua klasis Alor Tengah Selatan, maka diangkat pendeta Frans Pulinggomang sebagai ketua WIPA Kelaisi. Pada tahun 1966 terbentuklah Persekutuan Doa dan nama Persekutuan Doa Maranatha Kabailuk yang kemudian mengalami perkembangan pesat dan membentuk kelompok-kelompok doa sebagai cabang di berbagai tempat di wilayah Kelaisi. Pelayanan pekerjaan Tuhan terus berjalan hingga tanggal 14 Oktober 1982. Karena kebutuhan perkembangan pelayanan, maka terjadi pemekaran gereja dan berdirinya Gereja Kaleb Kelaisi. Tahun 1988, karena kebutuhan pengembangan pelayanan dalam kubu Persekutuan Doa Maranatha pun dibekar menjadi dua Persekutuan Doa, yaitu Persekutuan Doa Maranatha dan Persekutuan Doa Betel Kelaisi yang berjalan sampai saat ini. Jemaat terus mengalami perkembangan baik fisik maupun iman hingga saat ini dengan berbagai fakta pelayanan sebagai hasil kerja keras pelaku gereja terdahulu dan bukti-bukti aset gereja dan jumlah jemaat sesuai statistik jemaat sebagai berikut. Aset tanah, gedung, aula rapat, rumah jabatan pendeta, rumah majelis, statistik. Jumlah jemaat laki-laki 233 jiwa dan perempuan 265 jiwa, jumlah 498 jiwa. Lingkup pelayanan 6 rayon, 3 gugus, majelis jemaat terdiri dari 1 orang pendeta, 11 orang penatua, 12 orang samaset. Organisasi kategorial terdiri dari perempuan gemit dan bapak gemit, pemuda gemit serta par. Organisasi fungsional terdiri dari 2 kelompok Persekutuan Doa Kalvari dan Betel, panitia pembangunan. Struktur kepemimpinan gereja dari tahun 1920 sampai 2012 terbaca. Bukti-bukti sejarah pelayanan gereja. 2 buah kitab suci Roh Kudus, Bibel besar percetakan Amsterdam tahun 1930, Stampuk, 1 kitab Mazmur, 1 buah kitab Tahlil. Penutup. Referensi penulisan sejarah singkat ini bersumber dari catatan dan bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan oleh para pelaku gereja sejak tahun 1912 yang masih tersimpan hingga saat ini. Demikian abstraksi singkat sejarah Injil masuk Maikawada dan berdirinya Gereja Betania Kabailuk ini dibuat dan disampaikan dalam peringatan HUT ke-100 Gereja Betania Kabailuk tanggal 22 Juli 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2012. Tuhan Yesus Kepala Gereja dan Pemilik Pekerjaan yang memberkati. Salam.